Pujian ini ya Tuhan, bukan hanya sebuah pujian yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi doa kami, bahwa selama hidup kami mau memuji-Mu. Selama hidup kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Dan bahkan Tuhan, kami diizinkan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami memahami, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Dan saya mohon maaf, saya menyampaikan firman Tuhan mesti sambil duduk Bapak Ibu Saudara, karena saya baru jalanin operasi yang terakhir 2 minggu yang lalu. Jadi tanggal 28 Februari kemarin saya jalanin operasi untuk lutut saya ini, operasi yang ke-8. Tapi akhirnya jadi ada bonus, jadi 9 Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggal 28 kemarin saya dioperasi lagi di Malaysia untuk pasang implan. Dan puji Tuhan, dari operasi yang ke-7 bulan Januari jalan baik, infeksinya udah oke, karena di sini udah 4 kali operasi untuk infeksi, beresin infeksi, nggak beres-beres. Jadi akhirnya malahan sampai dibilang suruh lurusin seumur hidup. Jadi karena banyak teman yang nyaranin untuk ke Malaysia, jadi bulan Januari kemarin operasi untuk ke Malaysia, dan dokter bilang ini operasi yang sekarang fokus untuk beresin infeksinya dulu. Jadi kakimu tetap lurus, oke. Sampai akhirnya udah beres, 6 sampai 8 minggu kemudian baru operasi yang kedua. Nah tanggal 28 Februari kemarin saya sudah jalanin operasi implan tempurung lutut. Tapi ini implannya bukan implan yang biasa. Kalau orang yang implan biasa, yang bukan karena infeksi, bukan karena macam-macam, bukan karena kecelakaan gitu, 2 hari 3 hari setelahnya operasi udah mulai bisa nekuk, udah langsung jalan Bapak Ibu Saudara. Tapi rupanya kayak saya nih, kemarin dokternya juga bilang ini bongkar pasangnya wah luar biasa banget. Karena ternyata dari kecelakaan kurang lebih 3 tahun, rupanya ada beberapa bagian yang udah berubah strukturnya. Contohnya yang di atasnya lutut harusnya itu otot. Jadi kalau Bapak Ibu ngangkat betis seperti ini yang kerja nih otot sini di atasnya lutut. Yang keras pasti otot atasnya lutut. Nah ternyata apa Bapak Ibu Saudara, saya karena sudah 3 tahun nggak difungsikan nih, jadi ternyata otot yang di atas ini udah berubah jadi lemak. Makanya dokternya bilang nanti kalau kamu udah implan tempurung lutut, bukan berarti langsung kamu bisa jalan normal begitu, karena kamu udah banyak sekali berubah strukturnya, yang harusnya otot udah jadi lemak, jadi mesti banyak latihan nantinya. Nah harusnya ini sudah mulai dilatih fisioterapi, tapi kemarin sempat ada bocor, sempat ada ngerembes darah begitu. Jadi sekarang saya lebih hati-hati, fisioterapinya mundur dulu lah. Pokoknya beresin lukanya dulu Bapak Ibu Saudara, sampai lukanya kering, nanti udah selesai baru latihan fisioterapi. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui semua kejadian ini saya cuma mau katakan simpel gini, kalau Anda punya lutut masih bisa ditekuk, bersyukur. Kadang-kadang kita ini ngerasanya mau kemana-mana, mau jalan, mager. Rupanya apa Bapak Ibu Saudara, Anda punya tubuh, Anda punya badan ini, tiap-tiap bagian ini kalau nggak digerakin, akhirnya apa? Isinya cuma lemak. Jadi kayak saya gini, atasnya lutut nggak difungsikan, nggak pernah ditekuk, akhirnya selama kurang lebih 3 tahun itu jadinya apa, di atasnya lutut ini udah nggak berfungsi lagi, udah jadi lemak, bukan otot lagi. Ya, tengok kanan kiri Anda, bilang makanya jangan mager. Ya, kalau kita bisa
jalan kaki normal, masih bisa jogging, lari pagi, masih bisa sepedaan, nggak usah mikir, bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Jadi kayak saya begini ini namanya jalan kaki aja itu udah kerinduan hati yang luar biasa. Pingin banget rasanya jalan pagi sama istri saya kayak waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur sama Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, siang hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara kita belajar sama-sama satu tema, yaitu tentang bangkit jadi terang lah ya. Bangkit jadi terang. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak ayat Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk kita ini hidup jadi kesaksian, hidup jadi terang, hidup jadi berkat bagi orang lain. Betul tidak? Digambarkan kita ini mesti jadi garam dan terang. Digambarkan kita ini mesti jadi suratnya Kristus. Jadi artinya hidup kita mesti jadi kesaksian. Nah, ayo kita belajar melalui bagian ini ya. Oke. Kita lihat ayat 11 sampai 17, kita baca sama-sama. 1 2 3. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang anak muda di Nain ini mungkin bukan pertama kalinya kita baca, kita dengar khotbahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi gak ada salahnya pagi menjelang siang hari ini kita renungkan kembali. Ada pelajaran yang menarik melalui kisah ini. Bagaimana supaya hidup kita ini boleh menjadi kesaksian, hidup kita ini boleh menjadi berkat, hidup kita boleh menjadi terang bagi orang di sekeliling kita. Saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi ada beberapa hal, ada 4 hal paling enggak yang ingin saya bagikan. Apa yang bisa kita pelajari melalui kisah anak muda di Nain ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, arti kata Nain, nah ini ya di slide saya ini, arti kata Nain atau disebut dalam bahasa Arab tuh Nain ya, Nain, mempesona, artinya Nain itu mempesona, cantik, bagus, indah, itu artinya Nain. Jadi kata Nain itu artinya sebenarnya ya baik, artinya bagus, indah, mempesona. Dalam bahasa Ibrani itu juga ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan Nain atau Nain, bahasa Yunaninya Nain itu ya. Sama aja semuanya. Adalah sebuah desa Arab di Israel yang termasuk ke dalam Dewan Regional Rustan al-Marj dalam daerah Galilea. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Kalau kita bicara tentang arti Nain kan diartikan bagus, indah, mempesona, cantik. Memang daerah Nain itu daerah yang sangat bagus. Kalau kita kayak di sini tuh mungkin seperti di puncak begitulah Bapak Ibu Saudara. Pemandangannya bagus, pemandangannya indah. Tapi tolong ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus masuk ke daerah Nain, yang dilihat Yesus bukan sebuah pemandangan indah. Ketika Yesus masuk ke kota Nain, yang dilihat Yesus adalah pemandangan apa? Pemandangan apa? Orang mati Bapak Ibu Saudara. Orang mati. Nah ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus hari ini melihat kehidupan Anda dan saya,
Kira-kira apa yang Yesus lihat dari kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah hari ini Yesus melihat sebuah kehidupan rohani kita yang antusias di dalam Tuhan? Kehidupan rohani kita yang bergairah di dalam Tuhan? Ataukah mungkin hari ini kalau Yesus melihat kehidupan kita, Yesus melihat kehidupan kita ini orang-orang Kristen yang mati. Gak sedikit orang Kristen mengatakan dirinya Kristen, dirinya anak Tuhan, tapi mati secara rohani. Doa gak pernah, baca Alkitab males, diajak pelayanan juga ogah-ogahan. Tengok kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih gue rada curiga. Bilang sama kanan kiri Anda, tadi ibu yang kasih kesaksian katanya suami baru dibaptis ya? Ya? Oh kemarin baru dibaptis. Terima Kristusnya udah lama? Ya? Oh baru juga? Dari seberang? Oh dari Buddha. Selamat Pak. Kalau saya dari Muslim Pak. Pak, Bu, ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, mustahil kita ini jadi orang-orang yang bisa jadi kesaksian. Mustahil kita bisa jadi terangnya Tuhan. Mustahil kita bisa jadi saksinya Tuhan kalau rohani kita mati. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang. Ini yang perlu kita renungkan. Hari ini kalau Yesus melihat hidup kita, kira-kira apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita? Makanya hari-hari ini buat saya secara pribadi, saya suka ngomong sama istri saya. Saya sedih prihatin hari-hari ini. Coba Anda lihat. Ini saya ngomongin gak cuma untuk jemaat loh Bapak Ibu Saudara, tapi pengurus gereja, aktivis gereja, pendeta sekalipun bisa aja khotbahnya bagus. Wah kayaknya khotbahnya keren, tampilannya di medsos keren, tapi ternyata pas selingkuh jalan terus. Hari-hari ini terjadi Pak, Bu, gak usah kaget. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai akhirnya, Pak Sam, aku gak mau ke gereja lagi. Oh, pendeta kelakuannya begitu. Iman kita jangan bergantung kepada pendeta itu, jangan. Itu urusan kita sama Tuhan. Amin. Pak, Bu, tapi mari kita introspeksi diri, lihat diri. Hari ini kalau Tuhan melihat hidup kita, apa yang Tuhan lihat? Betul? Saya sering kali, ya saya enaknya ngobrol ya, yang banyak waktu ya sama istri ya. Saya sering kali bilang sama istri saya, gue punya nama, di depan nama gue ada gelar PDT, itu gak gampang loh. Hari ini orang wah berlomba-lomba untuk bisa disebut PDT, pendeta gitu kan. Kita depannya ada PDT-nya, tapi kalau semua hidup kita gak beres, buat apa? Buat apa? Amin. Itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Hidup yang benar itu Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Itu jauh lebih penting daripada kita jadi orang terkenal, dikenal di mana-mana. Wih pendeta ini, pastor ini. Wah orang hari-hari ini kan pokoknya tampilannya keren. Betul tidak? Tolong ingat, tanya sama diri kita. Hari ini kalau Tuhan lihat hidup kita, adakah arti nain itu ada dalam hidup kita? Pemandangan yang bagus yang membuat Tuhan senang. Saya kalau doa pribadi itu saya suka tanya, Tuhan kalau lihat hidupku itu kira-kira Tuhan senang gak ya? Tuhan tersenyum gak ya? Adakah Tuhan ngomong sama malaikat, kat, ya kan malaikat kan? Lihat nih hambaku nih. Adakah Tuhan bangga kalau lihat hidup kita? Bapak Ibu Saudara, nain artinya bagus, indah, mempesona, cantik. Tapi waktu Yesus masuk ke kota Nain, yang dilihat Yesus bukan pemandangan kota yang cantik, tapi pemandangan orang mati. Ini yang perlu jadi renungan buat kita.
Hari ini kalau Tuhan lihat hidup kita, adakah kita jadi orang Kristen yang bergairah untuk Tuhan? Ataukah kita jadi orang Kristen yang mati? Baca Alkitab gak pernah, doa gak pernah. Kalau memang hidup kita seperti itu, mari bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu dalam Tuhan, supaya hidup kita bisa jadi kesaksian. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua coba kita lihat. Ayat 11, nah ini kita lihat, oke. Di dalam bagian itu dikatakan, kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati. Kemudian apa di situ? Saya suka ini. Saya suka kata ini nih. Makanya saya garis bawah itu. Saya kasih kuning itu di situ. Diusung keluar. Gak cuma orang ini mati, tapi dikatakan diusung keluar. Kemudian apa? Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Terus slide selanjutnya. Sorry, poin yang tadi Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua. Saya suka ada kata diusung. Anak muda ini gak cuma mati, tapi dikatakan diusung keluar. Tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa orang mati, ya saya mikirin sih, orang mati itu kenapa sih kok gak jalan sendiri gitu ya. Ke kuburan sendiri gitu kan, gali kubur sendiri, sendiri gitu kan. Kalau di Toraja katanya ada mayat yang jalan sendiri gitu kan, gak ada kubur gitu. Gak tahu dimantrain seperti apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Anda kalau lihat orang mati itu selalu diusung. Artinya apa? Orang mati itu jadi beban buat orang lain. Orang mati itu selalu diusung. Orang mati itu jadi beban. Saya mau katakan simpel gini loh. Hidup rohani kita kalau mati, kita jadi beban bagi orang lain. Suami kalau rohaninya mati, kelakuannya amburadul, jadi beban buat istrinya. Istri kalau rohaninya mati, jadi beban buat suaminya. Amin. Amin. Anak kalau rohaninya mati, jadi beban buat orang tuanya. Saya ingat banget, makanya kalau saya nyampein bagian ini saya ingat banget. Sekian lama saya jadi beban buat ibu saya. Kelakuan saya ngamburadul, ngerokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama tukang copet, tukang tawuran. Ibu saya ngelus dada, ibu saya berurai air mata, ibu saya doain saya terus. Orang kalau mati Bapak Ibu Saudara jadi beban buat orang sekitarnya. Bawa kesedihan, bawa duka. Pak, Bu, tolong ingat ini yang perlu kita introspeksi dalam hidup kita. Kalau rohanimu mati, engkau sebagai suami, engkau bisa jadi beban buat istrimu. Kalau engkau sebagai istri, rohanimu mati, engkau jadi beban buat suamimu. Kalau engkau sebagai orang tua, rohanimu mati, jadi beban buat anakmu. Begitu pula sebaliknya. Engkau sebagai anak, kalau rohanimu mati, engkau jadi beban buat orang tuamu. Amin. Betul? Ini sekarang anak saya punya teman, anaknya rajin ke gereja. Orang tuanya Kristen sih, tapi gak pernah ke gereja. Malahan kalau anaknya tiap minggu ke gereja dibilang, ngapain sih kamu? Sering-sering ke gereja, gak perlu. Gak usah ke gereja. Anda bayangkan anaknya rajin ke gereja, orang tuanya bukannya happy, bukannya dukung, bukannya support, bukannya wah memuji Tuhan. Bahkan yang lebih parah kemarin anaknya dibaptis, orang tuanya gak ada yang datang, ngucapin selamat juga enggak. Malah kita, saya, istri saya sama anak saya yang ngucapin selamat yang kayaknya kita happy banget. Puji Tuhan, selamat ya. Kamu masuk dalam keluarganya Tuhan. Orang tuanya yang ngucapin selamat juga enggak. Orang tua kalau rohaninya mati jadi beban buat anaknya. Amin. Pak, Bu, ini pertanyaan yang kedua yang perlu kita tanya sama diri kita. Kira-kira keluarga kita, orang sekeliling kita, kalau ngelihat kita, mereka itu happy atau mereka ngelus dada? Kalau mereka ngelihat kelakuan kita, hidup kita, mereka ngelus dada,
bisa jadi rohanimu mati. Hidupmu jadi beban buat orang sekelilingmu. Amin. Sorry, mungkin khotbah siang ini rasanya gak enak banget. Gak enak banget kita dengar. Tapi mari, supaya kita bisa jadi terangnya Tuhan, jadi kesaksian, kita perlu renungkan. Selama ini rohani kita mati enggak? Makanya buat saya seringkali dia suka nanya sama istri saya, aku ini punya gelar pendeta, aku ini disebut hamba Tuhan. Kira-kira kamu kalau ngelihat hidupku, kamu jadi istri, kamu happy enggak sih? Anak-anak kalau ngelihat aku tuh happy enggak sih? Bangga enggak sih? Punya bapak aku nih. Jangan sampai anak-anak saya ngelihatnya, oh papaku pendeta, tapi anak-anak saya ngelihat saya, amit-amit. Kalau bisa ditukar tambah di Tokped, ditukar tambah deh. Betul tidak? Makanya Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan kita jangan cuma sekedar gedebrak, tapi perlu direnungin baik-baik. Direnungin baik-baik, firman Tuhan itu dipelajari, direnungkan. Supaya benar-benar firman Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita tanya, ini pertanyaan yang kedua. Adakah selama ini hidup kita jadi beban? Membawa duka. Orang mati itu selalu membawa kesedihan bagi orang sekelilingnya. Orang mati itu membawa duka bagi orang sekitarnya. Amin. Kecuali kalau memang empat banget nih udah. Makanya dimanapun ada orang mati pasti udah sedih kan, betul tidak? Ya kecuali kalau udah enak banget kan gitu. Duh dia mati, puji Tuhan ya. Dari dulu dia ditunggu, gak mati-mati orang ini. Sekarang dia mati, puji Tuhan. Itu artinya udah enak banget sama. Betul tidak? Tapi pada umumnya yang kita tahu, orang mati itu selalu membawa duka, membawa kesedihan. Amin. Ayo kita tanya sama diri kita. Kira-kira keluarga kita, suami, istri, anak, mantu. Ini di sini yang ada yang udah punya mantu kan, yang punya mantu, punya anak, punya cucu. Coba kita bisa tanya sama mereka, kamu happy nggak kalau ngelihat oma, kalau ngelihat opa? Jangan-jangan cucu kita, oma, opa, gue tukar tambah juga ini di Shopee. Ayo kita hidup bukan menjadi beban, tapi membawa kebahagiaan bagi orang sekeliling kita, supaya kita bisa jadi terang. Amin. Yang ketiga, nah kalau hidup kita ini rohani kita mati, hidup kita jadi beban, hidup kita membawa duka, apa yang diperlukan? Nah ini Bapak Ibu Saudara, sambil menghampiri usungan itu, ia apa di situ? Menyentuhnya. Saya suka nih kisah ini nih. Orang mati ini akhirnya disentuh, dijamah sama Tuhan. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ini yang ketiga. Kalau kita sadari bahwa selama ini rohani kita mati, hidup kita nggak membawa pemandangan yang baik, hidup kita jadi beban buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat orang sekeliling kita. Pak, Bu, kalau kita sadari hidup kita seperti itu, yang kita butuhkan apa? Jamahan Tuhan. Orang yang dijamah sama Tuhan itu bukan cuma sekedar jadi Kristen. Ada banyak orang jadi Kristen tapi kalau seumpama hidupnya nggak benar-benar dijamah Tuhan, jangan kaget, udah Kristen tapi hidupnya nggak pernah berubah. Makanya saya sering kali bilang, yang namanya bertobat, kata metanoia itu, bertobat tuh, puter 180 derajat. Jadi kalau sekarang jalan ke sini, ketika bertobat dia harus puter 180 derajat. Arahnya beda. Makanya buat saya aneh kalau ada orang mengatakan, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, tapi ternyata kelakuannya nggak pernah berubah. Aneh. Bertobat itu artinya putar 180 derajat. Dan saya yakin serta percaya yang saya pelajari di Alkitab, Pak, Bu, orang yang benar-benar ngalamin jamahannya Tuhan, hidupnya nggak pernah sama. Hidupnya nggak pernah sama. Anda lihat Petrus
ketika Petrus dijamah sama Tuhan, hidupnya nggak pernah sama. Sampai akhir hidupnya Petrus, dia setia sama Tuhan. Rasul Paulus dijamah sama Tuhan. Rasul Paulus sampai akhir hidupnya dia setia sama Tuhan. Orang yang dijamah sama Tuhan, hidupnya nggak pernah sama. Cara berpikirnya berbeda. Makanya ini yang perlu kita tanya juga sama diri kita. Kalau kita mengatakan saya Kristen tapi kelakuannya tetap sama, yang mabok ya tetap mabok, yang judi ya tetap judi, yang selingkuh ya tetap selingkuh, tapi tiap minggu ke gereja. Tolong tanya, jangan-jangan kita cuman sekedar Kristen tapi hidup kita belum dijamah sama Tuhan. Amin. Orang yang sudah dijamah sama Tuhan ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia bukannya nggak mampu, tapi dia nggak mau. Makanya saya kalau khotbah di gereja, saya sering kali, khususnya di kaum pria, saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan, Pak, nggak perlu engkau jadi suami yang takut sama istri, nggak perlu. Ibu-ibu kalau dengar begini langsung, maksud? Sabar Bu, sabar. Saya sering kali katakan, Pak, nggak perlu engkau jadi pria yang takut sama istri, tapi jadilah seorang pria yang punya roh takut akan Tuhan. Istri itu ngawasin terbatas. Kalau seorang pria cuma takut sama istri, di depan bininya dia baik, tapi di belakang bininya udah belingsatan dia. Tapi kalau orang itu takut akan Tuhan, hatinya dijamah sama Tuhan, ada istrinya, nggak ada istrinya, dia tetap setia. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Oleh sebab itu penting buat kita miliki hidup yang dijamah sama Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh dijamah sama Tuhan, ada kesempatan dia berbuat dosa, dia tetap gak mau berbuat dosa. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Ya. Nah ini ayat 16 dan 17 ini, di situ dikatakan semua orang itu ketakutan dan mereka apa? Memuliakan Allah. Anda lihat, tadinya orang sekeliling ini tadi, yang ngiringin ini tadi, tadinya sedih. Sama kayak ibunya anak muda ini, sedih. Tadinya bisa jadi mereka gantian nih, ngusung anak muda yang mati ini. Tapi Anda lihat ketika anak muda ini dijamah sama Tuhan, hasilnya apa? Orang-orang yang ngiringin jenazah ini, mereka memuliakan Tuhan. Ini Anda lihat, hidupnya jadi kesaksian, betul tidak? Kemudian dikatakan apa? Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, kisah anak muda Nain ini sepele banget. Karena anak ini dijamah sama Tuhan, Anda lihat, orang-orang yang tadinya berduka, orang-orang yang tadinya sedih, orang-orang yang tadinya ikutan terbebani karena dia mati. Tapi ketika anak muda di Nain ini dijamah sama Tuhan, semua orang hidupnya memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Anda tinggal dimanapun, Anda latar belakang ekonominya kayak apapun, latar belakang pendidikan Anda kayak apapun, kalau Anda sungguh-sungguh punya hidup dijamah sama Tuhan, hidup Anda akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup Anda akan jadi berkat buat orang lain. Orang lain akan berkata begini, gue tahu dulunya dia hidupnya kayak apa, tapi sekarang beda. Gue kalau ngelihat hidupnya dia beda banget. Gue ngelihat banyak orang Kristen, tapi orang Kristen yang satu ini beda banget. Amin. Karena apa? Hidup kita jadi kesaksian. Biarlah dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita ada, hidup kita benar-benar jadi berkat, jadi terang, jadi kesaksian bagi banyak orang. Tapi kalau sebaliknya, kalau hidup kita selama ini jadi beban buat keluarga, buat orang sekeliling kita, ayo kita minta Tuhan jamah kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan jamah hidup kita. Amin. Itu perlu jujur di hadapan Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan melalui kisah anak muda di Nain ini Engkau mengingatkan kami
bahwa kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan. Supaya hidup kami pada akhirnya menjadi kesaksian, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi terang bagi orang di sekeliling kami. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami mengatakan diri kami sebagai orang Kristen, diri kami sebagai anak Allah, tapi hidup kami tidak menjadi kesaksian yang baik. Ampuni kami kalau mungkin selama ini ketika Tuhan melihat hidup kami, Tuhan melihat rohani kami yang mati, Tuhan melihat rohani kami yang tidak ada gairah untuk intim dengan Tuhan. Dan ampuni kami apabila selama ini Tuhan, hidup kami jadi beban buat keluarga kami, membawa kesedihan, membawa duka, karena kelakuan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mari Kau ubahkan kami, jamah hati pikiran kami Tuhan, jamah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Bapa, suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati gembala maupun juga keluarga maupun pengurus yang ada di dalamnya. Engkau berkati mereka satu persatu, dan biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekeliling tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati.